ngap 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 ngejobres yuk. Halo, apa kabar semua? Pasti baik-baik saja kan? Dimanapun kalian berada, Jobers. Masih puasa juga kan yang berpuasa di bulan suci ini? Semoga belum ada yang berlubang-lubang ya. Tetap semangat terus beribadah agar kita bisa mendapatkan suatu kemenangan di akhir nanti, oke? Oke Jobers, kali ini Kasturi balik lagi nemenin kalian ngecuap-cuap, membahas lagi tentang soal musik jazz. Dimana kemarin part 1 kita ada bahas tentang smooth jazz. Di part 2 kita mengulas tentang fusion ya. Dan yang ketiga ini, part ketiga ini Kasturi mau sedikit ngulik tentang jazz funk ya. Sebelum itu jangan lupa kalian bisa subscribe channelnya Job Production, lalu aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari kita. Like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar channel kita ini bisa semakin berkembang dan selalu bisa menemani hari-hari kalian semua, oke? Dan jika kalian ingin mengikuti kegiatan Kasturi, kalian bisa follow Instagram Kasturi @kasturi.freek FREEK. Jangan lupa ya. Ada satu lagi teman kita si Merzo, kemarin sudah ngebawain cerita tentang musik perahu kertas ya. Dan kalian bisa ngikutin IG-nya Merzo di @semeru_satmono. Dan jangan lupa follow juga Instagram job.production ya. Ngejobers, kalian bisa dengarkan Kasturi atau bisa ngikutin Ngejobers itu di Spotify. Kalian bisa follow juga di Spotify. Kita ada juga di platform Apple Podcast dan Google Podcast. Jadi kalian bisa search aja masing-masing. Yang gunain iPhone langsung ke aplikasi podcastnya iPhone ya. Kalian tinggal search aja namanya Ngejobers, pasti udah keluar. Dan jangan lupa jika kalian ingin bantu dukung ke kami atau ya untuk tambah-tambah beli kopi gitu kan. Kalian bisa langsung ke Social Bash ya. Kalian cari aja Kasturi Freek sama kalian cari Jobers atau Job Production ya. Oke, sebelum kita masuk ke ranah pembahasan tentang jazz funk, biarkan yang satu ini lewat dulu, oke? Oke, balik lagi Kasturi, nemenin kalian lagi untuk membahas tentang funk jazz, oke? Perlu kalian coba ketahui semua bahwasanya funk itu sebenarnya subgenre dari musik jazz, dimana seringkali ditandai dengan ketukan belakang yang cukup kuat. Dalam arti kata di alurnya itu ketukannya cukup kuat. Suara yang dialiri listrik
ya, biasanya itu seperti gitar gitu-gitu kan. Dan prevalensi susah agak beribet nih sekarang ngomong. Prevalensi awal synthesizer itu memakai analog gitu. Biasanya funk itu integritas tuh kan beribet lagi. Kenapa ya? Beberapa segmen ini seringkali beribet Kasturi ya kalau ngomong. Nggak tahu nih kenapa juga, duh. Apa mungkin gara-gara ngepodcast di siang hari, puasa, aus, aduh. Tapi tetap semangat ya. Pasti Kasturi akan selalu semangat untuk nemenin kalian Jobers. Ayo kita lanjut lagi, itu sebagai awal integritas musik funk, soul, dan gaya R&B itu bakal disertakan di dalam jazz ya, biasanya begitu. Dan dapat menghasilkan genre yang spektrum. Jadi spektrumnya tuh sebenarnya cukup luas. Dan biasanya kalau yang jazz funk itu improvisasi jazznya itu juga kuat. Sampai ke arah soul gitu kan. Funk atau disco dengan aransemen jazz itu kebanyakan itu solo jazz gitu. Jadi agak susah, lebih susah di funk sebenarnya kalau untuk kita sebagai musisinya ya. Jadi agak beribet karena aransemennya itu agak ke diskoan gitu ya. Terus aransemen jazznya itu ada solo, bukan solo kota maksudnya. Tapi maksudnya sendirian atau solo gitu. Permainannya permainan gitar solo, terus keyboard, dia sering bermain solo, improvisasi sendiri di tengah lagu begitu, dengan beat yang cukup kuat beatnya gitu, hampir ke R&B atau disco gitu. Jazz funk itu pada dasarnya tuh adalah genre Amerika ya, yang pernah dipopulerkan sepanjang tahun 70-an dan awal-awal era tahun 80-an. Tetapi juga mencapai daya tarik yang terkenal di sirkuit klub di Inggris. Itu di era tahun 70-an ya. Jadi daya tariknya itu cukup lumayan bagus di era tahun itu. Genre jazz funk ini, tetapi tidak sepenuhnya tumpang tindih dengan jazz yang lain gitu. Jadi kayak di era tahun 70 itu genre serupa termasuk soul jazz itu tuh mulai menanjak juga gitu loh. Dan jazz fusion itu juga kemarin sempat dibahas di era tahun 70-an tuh banyak kan gitu loh. Mereka yang melahirkan musik ini gitu loh, musik bergenre ini. Tapi tidak pernah tumpang tindih gitu loh. Jadi ada komunitasnya masing-masing. Ya, sama kayak rock, blues, pop gitu, mereka punya perkumpulan sendiri untuk musisi-musisinya mengerjakan genre ini. Kita lanjut. Jazz funk itu lebih diatur dan menampilkan lebih banyak improvisasi daripada soul jazz dan selalu memperhatikan nuansa groove serta R&B yang kuat dibandingkan beberapa produksi jazz fusion. Jadi kemarin sempat ngebahas jazz fusion, kalian pasti sedikit sudah mengerti jika mengikuti. Andai kata kalian yang belum mengikuti, baru mengikuti saat ini, kalian bisa tengok ke belakang ya, atau tengoklah ke bawah. Scroll ke bawah, itu pasti ada season-seasonnya, ada judulnya juga part 2. Jadi ngulas tentang musik jazz part 2, karena ini kita di part 3 ya.
gitu. Jadi nuansanya funk itu lebih unik gitu loh. Jadi ada groove dan R&B-nya ketimbang jazz yang hampir sama dengan istilahnya bukan pesaingnya ya, satu temen lah, satu sahabatnya, yaitu jazz fusion itu. Karena fusion itu juga bisa lari ke arah funk, sedangkan funk itu lebih ke arah groove dan R&B. Oke, begitu Jobers. Jadi jangan sampai salah ya kalau dengerin musik jazz funk dengan jazz fusion. Jangan sampai salah. Nanti kalau debat susah. Iya. Yang baik itu kita berdamai-damai saja, oke? Oke, sebelum Kasturi lanjut lagi, biarkan sesi sponsor kita mau lewat. Jikalau tidak ada sesi sponsor lewat, ya dibantu agar bisa masuk built-in ke tempat Jobers juga. Gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Kasturi sampai habis karena bakal ada beberapa segmen di bawah ini yang bakalan kalian penasaran kenapa kok jazz funk itu seperti itu. Terus pertama kali siapa, nanti Kasturi bakal bahas lagi, oke? Kalau gitu stay tune terus. Hai. Jika kalian ingin berpodcast ria seperti Kasturi saat ini, kalian bisa menggunakan aplikasi yang dinamakan Anchor. Ya. Jadi kalian bisa download atau kalian bisa langsung ke webnya Anchor. Jika kalian semua belum pernah mendengar tentang Anchor, Anchor adalah alat di mana kita dimudahkan untuk membuat podcast, ya. Yang jelas Anchor itu gratis yang pertama pasti. Jadi kita nggak usah harus bingung ngeluarin biaya langganan atau biaya apapun dengan menggunakan Anchor ini. Jadi kalian bisa memaksimalkan kreativitas di dunia podcast dengan menggunakan Anchor. Anchor itu alat kreasi yang dapat merekam, mengedit podcast ya. Jadi di situ ada background yang sudah disediakan, ada sound effect yang telah disediakan, dan itu langsung dari ponsel kalian. Jadi kalian nggak usah harus bingung-bingung kalau podcast itu harus di studio. Enggak, kalian bisa dimanapun ya. Anchor akan mendistribusikan podcast kalian semua, jadi jangan takut karena Anchor itu by Spotify, dan Anchor juga bekerja sama dengan Apple Podcast juga dan Google Podcast. Jadi kalian gak usah khawatir untuk mendistribusikannya. Jadi kalau kalian udah bikin podcastnya, kalian tinggal upload di Anchor, pasti sudah tersedia di Spotify dan Apple Podcast, termasuk di Google Podcast juga. Dan sebenarnya masih banyak platform lain yang didistribusikan oleh Anchor ya. Jadi kalian nggak usah takut, dan podcast itu menghasilkan duit untuk kalian tanpa minimum pendengar. Enak kan? Bakal cuan terus dong, nah, gitu. Semua yang Anda butuhkan untuk membuat podcast itu hanya ada di satu tempat, yaitu Anchor. Jadi segera unduh aplikasi Anchor gratis di Android atau di Apple, itu gratis. Jadi kalian tinggal download aja ya. Atau kalian mau lewat webnya langsung boleh di anchor.fm ya. Jadi kalian bisa langsung search mau di Chrome atau di Mozilla kalian, komputer kalian atau di laptop, langsung aja anchor.fm. Jadi setelah itu kalian bisa daftar dan yang lain-lain. Habis itu mulailah berkreasi untuk membuat
podcast kalian. Oke, jadi Anchor itu salah satu alat kreasi kita yang memudahkan kita untuk berkreasi di dunia podcast. Jadi Anchor itu is very best of podcast. Oke, balik lagi bersama Kasturi. Kita lanjut pembahasan tentang jazz funk. Jadi jazz funk itu memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama itu penyimpangan dari ritme Turner ke ritme Biner. Mungkin kalian yang main musik pasti tahu ritme Turner kemana, ritme Biner kemana arahnya. Nah, dan jazz funk ini yang melahirkan ritme groove ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, ini genrenya groove nih." Nah, itu sebenarnya itu lahir dari musik jazz funk. Dulu itu dimainkan oleh seorang drummer terkenal juga di era itu, Funky James Brown sama John Stark. Itu drummer oke itu. Di kala itu dia menciptakan ketukan-ketukan ritme groove ya, yang dibalut dengan improvisasi yang lumayan bagus gitu loh. Oke, yang kedua karakteristik dari musik jazz funk itu penggunaan instrumen elektrik ya, terutama elektrik seperti ya piano, rudels, atau gitar elektrik, bass elektrik, khususnya dalam jazz fusion ya, yang biasanya dipakai di electro jazz kalau nama kerennya itu fusion. Itu instrumen elektronik analog yang pertama itu pernah dimainkan oleh Herbie Hancock. Kalian pasti udah tahu dong nama Herbie Hancock. Jika kalian peminat jazz itu pasti kenal banget dengan Herbie Hancock ya. Dimana perpaduannya funk itu hampir sama dengan fusion sebenarnya. Karena fusion itu bisa ke arah funk juga gitu loh. Jadinya kalau funk itu alat-alatnya menggunakan cara fusion. Jadi kebanyakan elektrikal juga gitu loh. Jazz funk melihat dikelilingi atau dibalut dengan gaya tempo ritme Turner, tapi sudah beralih ke ritme Biner. Jadi mendekati triplet biasanya itu. Jadi yang membedakan itu dari ayunan ketukan ya. Jadi drummernya itu yang membuat arah jazz funk itu semakin terlihat jelas gitu loh. Tadi sampai di Hancock, dimana periode jazz funknya itu ya cukup hebat, dibawa ke panggung-panggung atau di studio oleh beberapa synthesizer Moog ya. Jadi di era itu tuh perkembangannya untuk musik jazz itu saya anggap paling cepat itu. Dimana di era 70-an itu perkembangan jazz itu semakin meningkat. Dan ciri ketiga itu pergeseran proporsi antara komposisi dan improvisasi itu. Jadi ketiga aspek ini tuh mempengaruhi banget dalam genre funk atau jazz funk. Aransemen, melodi, dan keseluruhan apa ya namanya ya, komposisi ini tuh sangat ditekankan ya. Singkatnya, ini adalah penyimpangan dari jazz funk dan jazz bebas kembali ke gerakan funk jalanan di era tersebut. Jika kalian pengen tahu contoh album-album jazz funk dulu itu
awalnya itu adalah Miles Davis. Itu albumnya kalau nggak salah itu namanya On the Corner ya, di era tahun 70-an. Kalau tepatnya 1972. Kan 73 itu baru nongol-nongolnya fusion itu tadi ya. Seingat Kasturi sih 72 ya. Kalau salah ya mohon dimaafi. Dan ada Root Down dari Jimmy Smith. Itu juga salah satu album funk. Mungkin kalian bisa googling atau bisa cari di YouTube, ada itu. Dan masih banyak beberapa musisi-musisi lainnya yang merilis album jazz funk. Jadi semakin era bertambah, semakin banyak musisi-musisi yang menggeluti gitu ya. Mungkin termasuk kalian Jobbers suka dengan musik jazz atau menggeluti salah satu aliran di genre jazz ini, kembangin gitu. Kasturi support. Oke, kita lanjut lagi. Yang bakalan Kasturi sampaikan. Jadi pada konsepnya sih, genre funk itu kadang-kadang dipandang rendah juga oleh kelompok garis keras jazz gitu loh, yang nggak suka gitu loh, karena nggak laku gitu kan. Atau jazz untuk ruang dansa biasanya itu rasanya aneh waktu itu. Orang-orang waktu itu tuh aneh. Hal itu secara tidak langsung tuh dianggap oleh mereka itu tidak cukup intelektual atau tidak cukup elit gitu loh. Bayangin aja ini musik kualitas kelas tinggi, zaman itu belum dianggap elit. Padahal sekarang jazz itu bisa kita dengar di kafe-kafe mewah, klub-klub mewah gitu kan, bar-bar mewah gitu, hotel gitu kan. Yang menyebabkan kontroversi tentang persilangan musik, tetapi itu membuat jazz jauh lebih populer dari yang lainnya. Jadi ya sama halnya kayak sekarang diprotes sama netizen yang maha benar itu mengeluncak langsung popularitasnya gitu. Sama zaman dulu sudah ada dicaci musiknya begini, tapi kenyataannya di tahun-tahun itu jazz itu jauh lebih populer. Oke, sebelum Kasturi lanjut lagi, kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, oke? Oke, kita lanjut lagi yuk, membahas tentang jazz funk. Dimana dari perspektif penonton pop ya, genre funk itu kayak terlalu kompleks gitu loh. Jadi dilihatnya itu terlalu kompleks. Aransemen dan track instrumentalnya itu di dalam musik pop di dalam musik pop atau R&B itu membutuhkan lebih sedikit inisiasi dan memungkinkan penyanyi untuk berhubungan dengan penonton pastilah. Ya, yang biasa ngebawain pop itu pasti sering komunikasi dengan para penonton. Akan tetapi di funk lebih fokus pada not tertentu dan penulisan musik secara keseluruhan, sehingga jarang menawarkan interaksi yang sama dengan penonton. Nah, ini bedanya ini. Dimana pop itu kita bisa lempar mic, lempar suara ke penonton untuk berinteraksi dan ngajak penonton bernyanyi. Jikalau musik funk, mereka lebih fokus kepada not-not gitar, not kuncinya,
dan penulisan musik secara keseluruhan harus detail dan tertata rapi. Ya itu. Jadi agak rumit sebenarnya gitu kan. Dan ada sebagian dari komunitas tersebut itu mencaci ya, atau meremehkan lah istilahnya, meremehkan funk ya, karena tidak bisa menduduki puncak tangga lagu pop waktu itu, di zaman itu, di era akhir 70-an. Jadi beratnya pemain-pemain funk di era tahun 70-an itu, apalagi di klub malam Inggris itu, cukup membutuhkan waktu yang cukup lama sebenarnya untuk membangun genre ini gitu loh. Ada pula beberapa DJ seperti Colin Curtis itu dari Manchester. Ada juga Shawn William dari Birmingham itu memperjuangkan genre ini bersama-sama. Gitu loh. Jadi ada juga yang membantu tuh Chris Hill dan Bob Jones. Itu mereka dari selatan Inggris tuh juga membantu, karena saat itu tuh banyak cibiran, banyak diremehkan, terus tidak pernah bisa menduduki puncak tangga lagu gitu kan. Kayak ngerintisnya tuh teramat sangat berat Jobbers gitu loh. Dan dimana di awal tahun 80-an kegoyahan semakin menjadi, dan sampai di akhir era tahun 80-an itu yang memiliki karya atau istilahnya musisi penggali groove itu mulai langka atau mulai punah ya. Jadi agak sedikit berat perjuangan di era tahun 80 akhir itu, dimana ada beberapa DJ ya, kalau nggak salah itu ada beberapa orang DJ di Inggris itu tertarik untuk mengulas kembali sejarahnya, untuk mengingat masa lalu, menemukan kembali lagu-lagunya ya. Di situ ada DJ Norman J, dan ada beberapa dari US juga. Jadi membentuk sebuah komunitas di situ ya. Dan beberapa musisi-musisi yang bergenre pop itu perlahan-lahan mulai menemukan alur dari genre tersebut gitu loh. Semisal kayak ya Herbie Hancock lah yang terkenal ya kan. Itu sampai mengulas lagi satu persatu, oh ternyata tuh funk itu begini, akhirnya diulik-ulik lagi, mulai tumbuh lagi di era itu. Jadi hampir sempat lesu gitu kan, karena susah sekali untuk ngangkat genre ini. Dan satu hal lagi yang terpenting itu bahwa gerakan acid jazz yang lebih terkenal sering dilihat sebagai penemuan kembali dari musik funk jazz ya, dimana banyak seniman kontemporer di era tahun 90-an itu memproduksi lagu-lagu tersebut lagi gitu loh. Ada salah satu contoh yang paling mencolok adalah band US3 ya kan. Jadinya hidup kembali. Dulunya itu yang nyanyikan
karena komunitasnya sedikit jadinya hampir punah. Di era tahun 90 diangkat lagi, jadi ngegas lagi begitu. Banyak sebenarnya sih musisi-musisi jazz itu yang menggeluti semuanya, cuman mereka lebih sering kepada satu titik di mana ini musikalitas jazz gitu loh. Jadi jazz itu mau dibawa kemana itu enak banget sebenarnya. Mau yang smooth, mau yang funk, mau yang fusion, itu semuanya nikmat untuk didengar sebenarnya. Mungkin bagi kalian yang suka dengan genre selain jazz, bolehlah sedikit-sedikit mendengarkan musik jazz. Ya, siapa tahu menjadikan diri kalian lebih menyukai genre seperti ini. Oke, pembahasan kita tentang funk sudah selesai sampai di sini. Sebenarnya masih banyak yang mau Kasturi ceritakan, cuman waktu kita terbatas. Ya, mungkin lain waktu kita bakal bahas-bahas lagi, memperdalam lagi, ngulik lagi ya. Jangan khawatir, Jobers. Dimanapun kalian berada, Kasturi akan selalu menemani kalian mendengarkan podcast Ngejobers sambil tidur, atau bisa jadi suaranya Kasturi sebagai Nina Bubuk kalian. Nggak apa-apa, yang penting kalian nyaman dan kalian merasa puas dengan apa yang Kasturi bahas kali ini. Oke, sebelum Kasturi mau menutup, Kasturi mau mengingatkan lagi, di Job itu ada YouTube. Kalian bisa subscribe YouTube-nya, like videonya jika kalian suka. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan ada juga Instagramnya @gub.production, atau follow juga Kasturi @kasturi.freek ya. Dan teman Kasturi Simerzu @semerusatmono. Oke, jika kalian ingin berlangganan di Spotify, kalian bisa support kita juga di Spotify ya. Berlangganan sebulan atau berapa bulan, bolehlah. Hitung-hitung nambah kopi nih, biar Kasturi tetap selalu semangat, ada kopinya. Ya, jadi jangan lupa bagi yang pengguna iPhone, ada di podcast aplikasi podcast ya di iPhone, Apple Podcast. Kalian bisa search juga, kalian bisa berlangganan di situ juga. Jadi kalau mau dengerin episode-episodenya sih bisa aja, nggak perlu berlangganan. Tapi setidaknya kan jika kalian berlangganan, kami semakin dapat kopi. Biar nggak ngecepres mulu, nggak ada kopinya. Oke, dan kalian bisa dukung atau support di Social Bus Job Production ya. Kalian bisa bantu-bantu di situ, karena nanti apa yang terkumpul di Social Bus itu bakalan kita sumbangsiin ke mereka-mereka yang kurang beruntung. Jadi itu salah satu wadah dari kita. Siapa tahu dan siapa yang berkenan untuk ikut andil serta, silahkan. Kita terbuka ya. Jadi jangan lupa, selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ngejalaninya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan Kasturi dengan kalian Jobers.
Dan akhir kata Kasturi pamit. Bye bye. Fuck that, what they doing, keep on